Ngusulin bidan ada cowoknya. Oke. Pak Menkes dicatat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kukusan Kumpul-kumpul Santuy. Bersama? Masih. bersama siapa? Oh, saya Fu. Saya Pipit. Kali ini Kita siapa nih? kita kedatangan. Masih dari teman-teman kebidanan. Bukan, kalau ini bukan kebidanan, Oh, bukan. Tapi Bapak. mereka ada di kebidanan. Iya, MKY. numpang. Bukan numpang juga. Ya, kos lah. Kos sih lah ya. Kan kemarin bilang kalau bidan cewek. Iya. Iya, syaratnya harus cewek. Oh. Kalau ini bapak-bapak. Ya. Ya kami baru ngusulin bidan ada cowoknya. Oke. Pak Menkes dicatat. Biar syarat utamanya nggak cewek terus ya Pak ya. Iya betul. Gantian emansipasi pria. masih pria. Oke, ini dari perkenalan dulu. Oke, saya Trian dari RMIK. Saya PLP di Prodi D3 RMIK Polkesio. Oke. Trian, Iya. anak ketiga berarti. Anak kedua, Mbak. Oh, anak kedua kok Tri. Bisa juga bingung. Masa saya kita bahas sama Trian ya? Kayaknya enak difokuskan apa Duan. namanya? Ini aja. Topiknya ini namanya Mas Rian. Kita bahas. Oh, kita satu bahas jam. satu jam bahas sama Mas Trian ya. Gimana setuju? Kenapa Trian? Iya, kenapa Trian? Bahas anak kedua, Mbak. Anak kedua. Di ya. rapot begitu. Harusnya Duian. Iya. Nah, sayangnya cari teman namanya Duian. Oh, Sekamar lagi dulu sekos. Tuh kan, bener harusnya nggak Trian tapi Duian. Halo Duian, kapan-kapan kamu lihat aku ya? Sepertinya orang tuanya Mas Rian harus didatangkan di sini. Oh gitu. Kita Sejarahnya klarifikasi. ya? Iya, Sejarahnya jangan-jangan. gimana? Ini kita bersaudara nih sama Duian. Ntar dulu, next. Iya. Gimana? Aku ada yang mau tanya tapi nantilah. Oh, enggak, Monggo, Pak. Pak Jiran, Pak. Ya. Saya Anton dari RMIK. Udah gitu aja Pak. Terus apa lagi? Ini PLT di, Kapolrinya. diminta Oke. untuk ngajar ya ngajar di RMIK. Bantu ngajar. Pak Anton anak ketiga juga. Anton nggak ada 1, 2, 3 ya. Itu nggak urutan. Kan tanya boleh. Oh, anak pertama kalau Pak Anton. Karena- Soalnya huruf A. Ini apa ya? Acara apa ini? Kan santuy. Santuy lah. Membedah nama. Beda nama ini dulu. Malah menarik itu kok. Lebih enak begini. RMIK itu harus nyebutnya RMIK nggak boleh. RMIK. Oh, iya. Nggak boleh Biasanya kan remik. orang-orang kalau nyebut remik. Nah, itu remik. dia. Heeh. Bahkan ada yang tertulis di atas surat remik. Jadi pakai E. Oh iya. Iya, waduh. Ada. Bener. Untung Pakai I-nya X, nggak pakai U, X ah. lagi. Pakai X lagi ya. Remix. Betul. Wah, itu lucu itu. Iya, begitulah. Untung RMIK. I-nya nggak U ya, Pak ya. Remuk. Ya ampun. Nggak jadi ngomong kan kalau kayak gitu ketawa dong. Mas Bu. Remuk. Nangis. Ya Allah. RMIK itu apa sih Pak kepanjangannya? Rekam medis dan informasi kesehatan. Rekam medis ya, bukan medik ya? Rekam medis. Oh, rekam medis. Kita sih lebih enaknya nyebutnya remik gitu ya. RMIK. Biasanya. Biasanya remik. Remik gitu. Gak apa-apa, Boleh. kalau mau itu fokusnya pembicaraannya lain, musik aja. Iya, oke. Berarti nggak bahas RMIK-nya ya. Itu yang dipelajarin di RMIK apa sih Pak? Banyak ya yang dipelajari, terutama ya apa namanya terkait dengan data dan informasi kesehatan ya dalam hal ini. Karena seorang PMIK itu dia memang tugasnya nanti dalam hal pengolahan, ya, penyajian, analisis data, kemudian menyajikannya dalam bentuk informasi kesehatan yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan, perencanaan dan lain-lain gitu. Itu kayak orang IT berarti ya? Iya nggak sih? Ya, Iya, betul. Record data gitu ya, Pak. Ya, rekor data betul. juga. Jadi memang di mata kuliah kita memang ada sebagian itu tentang IT, pemrograman, basis data. Pemrograman juga ada. Ada juga. Ada. Jadi kalau ada di meme kayak gitu tuh RMIK tuh kayak ilmu-ilmu nanggung. Jadi medisnya dapat, IT-nya dapat,
pembiayaan kesehatan kayak akuntansinya dapat, hitung-hitungan ada, statistik ada. Berarti dikit-dikit gitu ya? Iya, dikit-dikit Dikit-dikit banyak. Gitu. Tahu sedikit tentang banyak hal. Kayak stand up comedy kan. Kan nanggung ya. Gak enak kalau dikit tuh. Gitu. Tapi Ini kan arahnya banyak. kemana ini? Oh ya. Gak usah diarahkan. Karena mungkin karena kebutuhannya di lapangan memang seperti itu. Ya, bahkan asuransi kesehatan juga kita pelajari. Ya, karena memang kebutuhannya sampai ke ini ya, sampai ke harus memahami klaim gitu kan, klaim terkait dengan BPJS kesehatan, asuransi kesehatan swasta gitu, harus paham hal seperti itu gitu kan. Dan memang sekarang booming ya tenaga PMIK ini sejak program JKN. Nah, kalau program JKN ini kan ya, akhirnya kan nanti pada proses klaim ya, klaim asuransinya. Nah, jadi tenaga PMIK itu nanti sampai menghandle hal-hal seperti itu gitu. Jadi pekerjaannya Luar biasa. luar biasa. Luar biasa. Dari pasien datang, Dari pasien datang sampai pasien pulang, Sembuh. Iya. sampai pasien meninggal, sampai nanti ada proses delik hukum misalnya. Itu beneran. juga. Ini beneran nih. Iya. Dikira kita bercanda. Iya. Udah rapi-rapi kesini dikira kita bercanda. Emang bener Pak. Jadi kalau jadi Kayak kita diangkat orang tua ya. iya memang sampai saya tahu meninggal semuanya. harus tahu semuanya. Karena kita hukum kesehatan juga kita pelajari juga. oh gitu. Iya, jadi kalau Harus misalnya paham. ada kasus apa ya kayak KDRT ini kayak kemarin Vena ya, kayak gitu kan. Ya, Vena Melinda gitu kan Vena ya, Melinda sama, maksudnya. sama suaminya kan. Nanti kan dia kan Aduh dia nggak, aduh dia nggak baca. Kurang nih, kurang Yang mana ya? nanti dia misalnya kayak pasien kayak gitu ke rumah sakit dia nanti akan diperiksa gitu kan. Nah nanti untuk mengurusi visum et repertumnya baik visum meninggal, visum yang masih hidup, kecelakaan itu nanti kita kerjasama dengan dokter forensik juga gitu. Kitanya di bagian apanya? Rekam medis. Jadi dia ngerekam datanya apa gimana? Oh iya nanti istilahnya mungkin kalau di rumah sakit beda-beda ya Mbak. Mungkin ada yang menyebut dia di korespondensi atau ada yang menyebut dia di SKM surat keterangan medis kayak gitu. Jadi Korespondensi bukannya surat menyurat ya? Bukan ya? iya memang karena Iya kan ya? karena Iya. surat itu bukan surat sembarang surat. Karena suratnya kan surat Ini surat penting. kesehatan, surat Oke. medis yang pro justisia. Sehingga memang harus tenaga kesehatan yang yang ngopeni itu gitu. Ya. Kayak serius ya jadinya ya. Enggak, bukan. Terus IT-nya di mana makanya? Maksudnya kayak codingnya, terus pemrogramannya ketika kuliah kan tadi kan ada bahasa pemrograman, ada apa tadi? Macam-macam Basis itu kan, data. basis data dan lain-lain. Iya. Itu nanti kepakainya di mananya? Itu nanti kan sekarang kayak gini, kalau zaman dulu banget mungkin pas Mbak Pipit masih ini ya, masih gadis gitu Oh, ya, masih imut-imut masih ya? langsing gitu ya, mungkin masuk ke rumah sakit mungkin masih yang datang ke rumah sakit, daftar ngantri, sepatunya jejer atau helmnya jejer buat ngantri betul. gitu kan, karena masih manual semuanya dulu kan, datang ke rumah sakit ngisi formulir, checklist tulisan yang gak kebaca gitu kan, kayak kudanan barang, terus suek gitu ya. Nah sekarang kan udah zamannya tuh semua dalam genggaman kan. Jadi sekarang kan eranya udah era digital. Nah, kita dituntut untuk bisa menyesuaikan di era digital ini. Kebetulan beriringan juga dengan Permenkes yang baru ya Pak Anton. 24. Di Permenkes 24 tahun 2022 itu sudah tertuang di rekam medis elektronik. Nah, di akhir tahun ini, akhir tahun 2023 itu seluruh Fasyankes, Wajib. puskesmas, rumah sakit, klinik, dokter praktik itu wajib menggunakan rekam medis elektronik terutama untuk di rawat jalannya. Gitu. Nah, berkaitan dengan itu, kita perlu mempelajari ini untuk bisa mengubah dari yang tadi manual menjadi hal yang elektronik. Berarti jadi programmernya? Gitu. Enggak sih. Enggak enggak sih, ya. lebih mungkin kerjasama gitu ya Pak. Iya. Kerjasama. Oke. Ya. Karena gimana pun juga seorang PMIK ya sebutannya ya kan, perekam medis PMIK. Oh, PMIK. PMIK. Kalau Perekam medis. prodinya Kalau prodinya RMIK. Punya RMIK. Tenaganya adalah PMIK. PMIK. Tapi jangan disingkat ya, ini pemik. Iya. PMIK. Kalau RMIK remik, Siap. PMIK pemik. Ya, jadi karena PMIK ini memang usernya kan, jadi dan tuntutannya sekarang adalah penggunaan teknologi informasi komunikasi dalam semua bidang pelayanan kesehatan. Nah, sehingga mau nggak mau harus memahami ya tantangan itu gitu kan, supaya bisa menjadi teman ya yang bagus untuk pengembang ya. Teman Ya, tapi mesra. Ya, teman tapi mesra. Teman tapi mesra. Berarti intinya mengolah data yang berurusan dengan medis.
Iya, Iya. benar. Dan membuatnya sekarang eranya digital. Jadi itu dapat diakses dengan digital kayak gitu. Sebenarnya mungkin kayak gini ya, Mas. Kalau nakes yang benar-benar ke asuhan pelayan pasien, dokter, bidan, perawat katakanlah kayak gitu. Mohon maaf bukan berarti mau mendiskreditkan gitu ya. Mungkin nggak sampai waktunya kalau harus mengurusi hal-hal administratif seperti itu kan. Dia akan fokus ke pelayan pasien. Memang kompetensi di situ. Nah, orang-orang IT, programmer, dia tahu bahasa pemrograman, tapi dia nggak tahu ini mau digunakan kemana, arahannya ke siapa. Nah, kita yang menjembatani gitu. Itu berarti kayak sistem analis itu Ya, fungsinya. memang. Sistem analis yang goal- khusus untuk kesehatan. Goal ke depan Iya. memang kita Jadi sistem salah satunya analisnya memang kan ya. proyeksinya Betul, selain betul. manajemen di Rekamedis memang di analisis di pemrograman. Ya, cuman kalau untuk level D3 kan memang masih basic sekali, ya kan. Jadi kemampuannya memang harus ditingkatkan nanti ke level diploma 4, ya kan, bahkan ke S2 ya, sehingga nanti lebih terarah ya kalau memang arahnya mau menjadi analis ya, analis sistem ya, gitu. Itu nanti lulusannya akan jadi seperti apa, Pak? Apakah Seperti di- manusia. Seperti Mas Trian. Seperti Mas Trian. Lulusan Rekamedis. Nggak, maksudnya di tempat kerjanya dia harus membuat sistem informasi setiap hari, ataukah mengolah data dengan cara dia sendiri atau seperti apa? Atau di back office atau di garda front paling office, depan? Iya. Oh, Kalau iya. kita bicara tentang unit kerja Rekamedis di fasilitas pelayanan kesehatan, itu tadi disebutkan Pak Pipit dari pendaftaran ya, ini ya sampai ke pelaporannya gitu. Oh, berarti orang maksudku PMIK itu ada di pendaftaran juga ada. Betul, Iya, ada di pendaftaran. betul. Dia membackup di situ, ya kan? Karena yang yang mengetahui ya bagaimana sistem pendaftarannya, apa saja data-data yang dibutuhkan, itu teman-teman PMIK yang mengembangkannya gitu kan. Sampai menyentuh data-data obat nggak, Pak? Untuk farmasi. Oh, kalau yang menginputkan ya, yang menginputkan data-data obat itu tentunya adalah teman-teman yang memang tugasnya di situ ya. Kalau memang dia orang lab ya, dia nanti akan menginputkan data-data di Rekamedisnya, tindakannya. Kemudian farmasi ya tugasnya menginputkan data-datanya. Nah, tugasnya PMIK adalah mengelola data-data itu. Memfasilitasi. Ya, Ya. ngasih wadahnya gitu. Ngasih Katakan wadah. ngasih wadahnya. Ya. Gimana caranya nanti kalau ini mungkin teman-teman apoteker nih ya, sekarang kalau e-resep mungkin akan sangat memudahkan teman-teman apoteker. Kalau dulu masih resep yang manual, dokter nulis resep, kemudian dikirim ke farmasi, farmasi akan memvalidasi, ternyata obatnya habis, obatnya kosong, diganti apa, konfirmasi ulang lagi, kadang-kadang tulisannya nggak kebaca, tulisan dokter kan, maaf ya dok, bagus ya. bagus-bagus ya dok tulisannya ya dok, Iya. gitu kan. Nah kalau dengan e-resep kan lebih mudah karena nanti obat yang tersedia di depo farmasi dapat diakses juga sama dokternya. Jadi tahu kalau dokter bukan dokter stoknya gitu ya. stoknya. Oh obat ini nggak ada nih, merek ini nih, ganti apa ya yang masih bisa dipakai. Nah jadi lebih mudah, percepatan pelayanan akan lebih mudah gitu. Itu saya pernah mampir ke Prodi RMIK. Ada kamus-kamus tebel banget itu. Ah iya. Itu isinya apa sih itu? Betul. Isinya Itu kepake juga untuk Iya dong, pasti kepake. maksudnya di mananya gitu. apa Itu ya? kitab sucinya. Oh, ya kitab bener lah, suci. kitab Oh, yang suci. itu. Oke. Kitab sucinya. Tapi tebel banget loh, Pak. Iya, Iya, memang tebel banget. Besar dan Iya. tebel. Tapi kayaknya ada yang lebih tebel deh. Oh gitu, apa? Ada. Badannya Mbak Pipit. Tuh kan, dia kayak gitu kan kalau sama aku. Kan dia sebenarnya kangen sama aku, lama gak ketemu kan. Iya. Dia sekalinya ketemu kayak gini kan. Pengen berlama-lama aja Iya, gitu. lama aja di sini ya. 1 jam, 2 jam. Aduh jangan. Bertarif loh ya ini. Kan BLU. Oh iya, Ya benar, kan? benar, Ruangan benar. Bertarif lah. Kita yang Kita yang iya, diundang. oh, iya. Oh, kita yang diundang. Berarti kita yang dapat bayaran nanti Mas, sebentar lagi. Iya. Mantap. Soalnya sekarang YouTube-nya ada subscribe-nya banyak. Oh itu gitu dia. ya. Banyak, banyak. Udah di Nanti like. kita lihat berapa yang Udah di lihat like. nih. Udah di like belum? Subscribe belum? Udah dong. Like, subscribe, sudah semua. Lonceng, lonceng udah. sampai komen. Udah di-share belum? Oh, nah itu. Itu Komen. komennya nggak ada dia, nggak ada. Enggak Nggak ada. Satu apa dua gitu. 2 aja. Ada. Ya gitu. Jadi balik lagi ke Ke kamus tadi ya. Buku pintar, bukan buku pintar Kitab, sih, kitab ya, suci. kitab suci kita. Jadi kitab tuh punya tuh namanya ICD. Yang paling lazim digunakan itu ICD-10 sama ICD-9 gitu. Jadi ICD ya. Kalau bahasa Indonesia ICD kan ya. I, ya. I, ICD, ICD I. gitu kan. Singkatannya?
Oh, itu international. C. Ya. Classification. D. A. Nah, itu Nggak ada. C. itu international classification Disease. disease and health related problem kayak gitu. Artinya? Intinya itu adalah suatu kamus yang terstandar secara internasional untuk menentukan kode dari suatu diagnosis tindakan maupun diagnosis penyakit. Contoh kayak gini misalnya ya, Mbak. Dokter di daerah ini mengatakan ini demam. Nanti ada lagi beda dokter mengatakan fever. Mengatakan lagi febris. Kan sebenarnya sama aja kan. Betul. Tapi ketika kita narik nih Mbak, ya kalau di teman-teman IT dalam satu Excel misalnya nih, ada demam, ada fever, ada febris, kan 3 data yang berbeda. Nah, kita akan konversikan menjadi kode yang standar internasional. Itu baru bahasa yang kita paham. Kalau di Amerika, kalau di Afrika, kalau di Arab Saudi, apalagi bahasanya istilahnya kan. Nah, akan kita buat standar internasional. Nah, fever itu nanti R50.9 gitu misalnya. Nah, R50.9 itu akan dibaca menjadi suatu fever, demam, feber, apapun namanya, menjadi kode itu, sehingga sak dunia iki, sak alam semesta iki sama kodenya itu, sehingga tahu dunia ini ada berapa yang fever gitu kan. Nah, berapa yang R50 gitu. Simpelnya gitu, Mbak. Kenapa R50? Karena sudah ada patokannya. R itu untuk simptomatik. Fever itu kan untuk gejala, termasuk gejala kan. Nah, simptomatik jadi dia kodenya R gitu. Jadi ada berdasarkan kesepakatan bersama secara internasional. dituangkan di dalam ICD tersebut. Nah, itulah salah satu kompetensi dari seorang PMIK sebagai pengkode klinis. Nah, itu kompetensi utamanya. Berarti kalau daftarin gejalanya apa, yang dirasain apa, itu langsung dikodekan ya oleh orang RMIK sebenarnya. Iya, di awal belum tentu kan nanti kan ada apa namanya riwayatnya ya. Jadi kan mulai dari dia anamnesa pertama ya dengan dokter, gejalanya dimasukkan, diinputkan di dalam rekam medis. Nah, nanti baru semuanya itu nanti disimpulkan kan sama dokter. Ini diagnosanya apa? Nah, dari diagnosa itulah tugasnya seorang PMIK untuk mengubahnya menjadi kode. Gitu. Termasuk tindakan. Oh, berarti kodenya itu diinputkan setelah dokter ya? Iya. Jadi sekarang mungkin ngapain sih harus kayak gituin, harus dikode, emang apa manfaatnya? Nah, tadi yang sudah Pak Anton sampaikan, per 1 Januari 2014 kita sudah transformasi dari Askes dulu, Askeskin, Jamkesmas, Askes PNS gitu kan, menjadi BPJS Kesehatan. Nah, fungsinya gimana? Jadi ketika misalnya nih ada pasien datang, dia dapat rujukan dari Vaskes 1, puskesmas atau dokter keluarga ke rumah sakit. Nah, saya misalnya petugas di rumah sakitnya kan, di pendaftaran kan. Nah, kita harus menginputkan kode dari diagnosis yang dirujuk itu. Gitu. Oh, dia dirujuk karena apa nih? Oh, karena tadi demam itu kan. Nah, saya harus menginputkan kode demam itu di SEP. Apa itu SEP? Surat eligibilitas peserta. Sebagai salah satu persyaratan klaim ke BPJS. Kalau nggak ada surat itu, ya mohon maaf, kita tiap bulan dipotong gajinya atau bayar mandiri, nggak bakal diklaim sama BPJS, tetap aja bayar umum. Berarti gitu. kalau MIK-nya salah input fatal ya? Fatal. Ya kan? Karena tadi nyambung lagi yang Pak Anton sampaikan, setelah periode pelayanan pasien, itu kan dokter menegakkan diagnosis. Oh ya, ini diagnosisnya ternyata misalnya rawat inap gitu ya. Oh, seorang ibu kayak gitu. Oh, dia tuh hamil, itu KPD, ketuban pecah dini, sehingga udah fetal distress, anaknya bayi itu udah distress kayak gitu kan, harus sesar. Nah, kita akan menginputkan, merubah kode sesar menjadi diagnosis sesar menjadi kode ICD-9. Kalau tindakan tuh ICD-9, tapi kalau ICD-10 tuh yang diagnosis. Kemudian KPD-nya sampai fetal distress menjadi ICD-10. Nah, kode itu akan kita ramu, kita racik sedemikian rupa sehingga diinputkan ke dalam suatu sistemnya BPJS, dapatlah klaimnya, duitnya berapa. Gitu. Salah kode, salah duit ntar. Mulai pusing ya sampai sini. Pusing loh saya loh, beneran loh. Ya. Ini udah jelek dia. Ini kuliah 2 SKS nih. Gitu ya. Dari mukanya udah kelihatan. 2 SKS nih. Apa ini? Pulang dulu ya, Pak. Boleh ya. Tapi gini, di lapangan, praktek di lapangan ada proses verifikasi. Nah, ada petugas dari BPJS yang nanti akan memverifikasi. Di tim rumah sakit pun juga ada verifikatornya seperti itu. Nah, keduanya lah nanti yang akan memfikskan ya kode tersebut apakah memang sesuai dengan
riwayat penyakitnya, tindakannya ya, kemudian jumlah angkanya juga rupiahnya apakah sesuai dengan angkanya BPJS. Setelah itu baru diajukan klaim. Nah kemudian baru dikembalikan uangnya dari BPJS kepada vaskesnya yang melakukan perawatan kesehatan itu. Saya tuh jarang pakai BPJS ya. Iya. Nggak kepake Pak. Nggak Soalnya- kepake. soalnya- Sia-sia terus, amin. Bukan saya terus, soalnya periksanya kuliah kecantikan. Nggak dijamin. Nggak dijamin. Soalnya benar. Benar. Soalnya gitu, makanya mukanya Mbak glowing kan. Oh iya ya, ini kan anak bedak. Jadi kumut-kumut ya Mbak. Iya, ini kan alami ya, Oh, iya, minyak alami. Benar. Ngomong-ngomong tentang RMIK di Jogja ini kayaknya masih sedikit ya. Maksudnya universitas yang membuka RMIK? Karena kan Berapa di ya? Jogja di Poltekkes Jogja sendiri baru ya kalau nggak salah Iya. ya. 2000 berapa ya? 2020 ya. Iya, 2020 angkatan pertama. Kita baru akan meluluskan. Ya, baru akan Memang. meluluskan ya. Prodi Meluluskan. D3. Kalau di D3. Jogja kayaknya ada 6 ya, 6 atau 7 dengan kita ya. Oke. Ya, cukup banyak kok di Baik seluruh negeri maupun Indonesia. swasta. Banyak sampai ratusan ya. Justru lebih banyak dari misalnya kesehatan lingkungan ya, gizi iya. ya. Ini lebih banyak RMIK. Tapi kenapa di Poltekkes Jogja baru dibuka 2020 ya? Nah, itu dia karena dari ratusan itu ya, itu rata-rata swasta. Oh, oke. Gitu. Nah, yang negeri yang di bawah Kementerian Kesehatan itu baru Poltekkes Malang, Malang. kemudian Poltekkes Tasikmalaya, yang ketiga itu Poltekkes Semarang, dan kita yang keempat. Oh, Poltekkes oke. Jogja. Jadi Berarti memang yang memang di bawah Kementerian Kesehatan baru itu baru aja. 4 ya. Satu lagi yang negeri adalah UGM. Oke. Ya, gitu. UGM Yang lainnya udah. ada nggak ya Mas ya, yang negeri? Kayaknya udah Itu Pak. saja ya. Oh, yang lainnya Ini kan swasta. itu. Oh, gitu. yang lain Swasta. swasta. Kebanyakan Jadi memang swasta. teman-teman swasta dulu yang memang ini mendirikan ya. Mereka cepat sekali. Serapannya cepat juga soalnya Mbak. Oh, kebutuhannya ya. Kebutuhannya cepat. sekarang Ini cepat lulusannya udah di booking berarti. Oh, udah. Udah. Udah di booking. Pakai i ya, booking ya. sekali. Booking. 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 Pertanyaannya Pokoknya mengejutkan ya. Iya. Iya memang udah kayak di booking juga memang sih. Kita ada semacam beasiswa juga ya, itu namanya Pak Antoni ya, Padinakes. Jadi kebetulan kita dapat kesempatan di prodi RMIK Polkesyo 10 mahasiswa ya Pak. Ya. 10 mahasiswa dapat beasiswa Padinakes. Jadi harapannya mahasiswa ini begitu lulus udah siap ada yang mau menerima. Kayak gitu. Jadi ibaratnya baru aja pakai toga besok langsung kerja. Ya. Oh, oke. Jadi terima kasih Langsung. juga ini ya. Terima kasih ke Kementerian Kesehatan yang sudah mempunyai program Padinakes ini, dan kebetulan RMIK kita mendapatkan ini kuota ya. Dan kebetulan juga mahasiswanya itu ada yang tersebar ya, memang asalnya itu berasal dari daerah-daerah yang memang dibutuhkan DTPK ya. Oh, DTPK. Nah, itu ya, sehingga mereka kita motivasi untuk mengikuti program ini. Nah, ketika nanti mereka selesai, mereka akan kembali ke kampung halamannya sebagai seorang PMIK itu. Jadi gayung bersambut lah. Mereka juga membutuhkan daerahnya, kita memproduksi. Nah, dan mereka adalah putra daerah. Oke. Nah, gitu kan. Jadi kemungkinan untuk pindah dan lain-lain itu kecil sekali. Retensinya ini ya, nanti retensinya bisa dipertahankan di situ. Langsung Gitu. kerja ya. Iya. Langsung kerja dan digaji. Oh, digaji. Nggak magang yang cuma Nasi kotak. Coba diulangi yang barusan. Pengalaman ya? Iya. Pengalaman ya? Iya kan, lumayan Yang langsung kan. ketawa juga itu kayak pengalaman Iya. pribadi Kan ya kan? nggak cuma nasi kotak. Apa? Terima kasih. Terima Oh, iya, kasih. terima 2M. 2M. kasih. Makasih, Makasih, Mas. Sering saya kalau itu. Padinakes besok lagi ya Pak Menteri ya. Nasi kotaknya. Polkesyo dapat lagi ya. Iya. Kalau keunggulannya dari D3 RMIK Polkesyo sendiri apa Pak? Yang Oke, diunggulkan? kita mengangkat keunggulan di bidang manajemen informasi kesehatan berbasis digital. Nah, ini juga rupanya gayung bersambut dengan Permenkes yang baru ya. Iya. Tentang rekam medis elektronik ya. Jadi sesuai sekali. Jadi mahasiswa kita memang kita bekali dengan bagaimana bisa memanage data informasi kesehatan ya, itu berbasis digital. Dan terima kasih ini kepada Polkesyo ya, kita juga disiapkan laboratorium komputer yang memang mendukung sekali untuk pencapaian kompetensi itu.
gitu. Ya. Kalau RMIK ada syarat harus cowok enggak? Oh enggak. Oh kirain. Cewek boleh cewek. Boleh. Justru mahasiswanya Kebanyakan cowok. Perempuan. Oh, iya. Kebanyakan perempuan. Cowok enggak ada. Nah, ada. Ada. Ini contohnya. Banding berapa ya? Dia kan Pak? bukan mahasiswa. Oh enggak, maksudnya kan lulusannya. Lulusannya. Tapi Padahal iya. kebutuhan di lapangan itu yang cowok Lebih tinggi loh. banyak ya. Iya. Kalau fasilitas pelayanan kesehatan yang masih paper base ya, manual ya, raknya kan tinggi-tinggi ya kan. Nah itu dia harus naik ngambil Iya, rekam sih. medis di rak teratas gitu kan. Itu kan resiko ya kalau cewek ya. Nah, dibutuhkan sih, bukan itu aja sebenarnya dibutuhkannya cowok PMIK, bukannya untuk ngambil itu. Ya, Mas, Tapi ya? saya pernah ngelihat gudangnya RMIK di Pernah rumah ya? sakit pernah ya. Ah. Memang itu Kan, tumpuk-tumpukan Mbak. tinggi Bener, kan. bener. Itu Satu masih gudang banyak. paper base banget. Iya. Nanti Dan- kalau dibutuhkan kayak gitu ada itu Pak, teknik naik tangga yang benar. Bener. Oh iya kan ada ilmu ergonomis, Pak. Iya, dipelajari Iya, itu. dipelajari Oh, iya, juga. dipelajari Iya, K3 segala itu ya? K3 kita Itu pelajari belajar juga. bagaimana supaya aman kan dalam melaksanakan tugasnya ya. Bahkan disarankan seorang PMIK itu memakai handscoon ya. Karena kalau formulir rekam medis yang masih baru itu kan ujung Oh, kertasnya iya. tajam gitu kan. Nah, itu sering terjadi ya, tersayat gitu ya. Itu bagian dari ini materi kuliah ya tentang ini ya, Berarti keamanan. ada materi kuliah arsip-aris segala ya? Iya, Iya. jadi Iya kan? karena Iya. untuk menjajarkan Iya. dokumen itu memang ada ilmunya. Iya. Jadi masuk Iya. nanti. Memang tidak secara letterleks namanya arsiparis Iya. enggak sih. Ya. Oh, Cuman ilmunya mungkin ilmunya bisa. ada Ya, masuk bisa ya. sama. Jadi dari cara ngarsipin, dari cara ngoding, Penyimpanan terus ya, penyimpanan, rekam nah medis, terus public pengambilan speaking kembali. juga kan Iya, akhirnya kan pendaftaran. jatuhnya ya Iya, kan. iya. Berarti semua ilmu masuk tuh di Masuk, RMIK. Karena kita ada komunikasi efektif Komunikasi juga. efektif. Kan? Kayaknya kita nggak Penting masuk banget. ya itu kalau itu nggak masuk kriteria jadi RMIK gitu maksudnya. Aku tak seduh kopi aja lah. Ya kan? Yang paling Lah, enak. dari arsip terus pemrograman terus harus nguasain kitab kan, public speakingnya juga harus bagus ya kan. Kitabnya aja Iya. setebel itu. Berarti Belum nanti kalau kita kerja naik tangga. iya itu tadi. Tersayat-sayat. Saya. Tapi sekarang Kertas. enggak udah digital yo, Nah, udah itu. digital. Sekarang udah Kemudian ada Sekarang Polkesio, kan dulu. itu MIK berbasis digital. Nah, iya, Gitu. kita sudah berbasis digital, Jadi lebih arah ke enak. sana, jadi lebih enak. Lebih mudah. Selamat tinggal nanti kertas-kertas, Mas. Selamat Aman. tinggal. Selamat tinggal. Dadah, gitu, wassalam. Tapi jangan Assalamualaikum. salah, nggak begitu mudahnya juga meninggalkan kertas-kertas itu. Iya. Karena Oh, gitu. untuk pemusnahan dokumen rekam medis ada permenkesnya juga, Ada ada aturannya. aturannya. Ada aturannya. Nggak semata-mata, oh pasien udah meninggal, udah musnahkan aja, enggak. Ya. Ada aturannya lagi. Karena kan itu termasuk dokumen negara kan, Iya. ya, dokumen rumah sakit ya, yang harus dikelola dengan baik. Gitu. Mau tahu gimana caranya? Kuliah di RMIK Polkesio. Bridgingnya masuk ya. Anu Pak, Ambil apa? anu Pak, Tolong dideskripsikan. kalau dideskripsikan susah ya. Itu ada di kamus nggak? Anu, ada? Nggak ada. Bisa tambahin. Paling gampang itu memang ya. Anu Pak. Jadi saya sambil mikir gitu. Anu Pak. Bikin Indonesia apa, Mbak? Sekarang RMIK udah ada berapa lab, Pak? Labnya. Heeh. Oh, labnya yang standar itu Untuk praktek ya? Iya, kalau yang standar ya untuk level D3 itu sebenarnya harus ada 4 ya, labnya. Kalau yang untuk D4 itu ada 7 gitu. Nah, keempat lab itu di kita sudah ada semuanya. Sudah Ada Sudah 4 lab. ya. Mhm. Lab apa Iya. aja itu Pak? Lab rekam medis manual ya kan. Kemudian ada lab anatomi fisiologi, belajar juga nih Anfis ya. Oh. Iya, belajar juga Katanya ya. KP ilmu masuk ini Masuk biar. semua ya. Kemudian ada lab statistik ya. Kemudian ada lab komputer. Ya. Ini sudah. Satu lagi kita punya lab yang baru kita ini ya, baru debut ya. Karena memang kebutuhannya ke sana ya OSCE ya. Untuk ujian. OSCE apa OSCE? OSCE. OSCE ya. OSCE ya, bukan OSCE ya. OSCE kayak OSCE apa nyanyi. OSCE? OSCE, Kayak nggak yakin loh dia loh jawabnya loh. Iya.
OSCE. Besok ini kita OSCE. mau OSCE nih. Oh, OSCE, Mau bukan meluluskan. OSCE ya? Ya, bukan. Oke. Kalau OSCE itu wajib ya? Buat mahasiswa. Wajib sekarang. Sekarang nggak usah OSCE, Pak. Sudah di OSCE waktu mahasiswa. Syarat wisuda enggak? Iya, karena itu salah satu syarat untuk ini ya, Lulusan. menilai kompetensi ya. Oke, Kompetensi. hukum ya? Betul. Iya. Kayak hukum. Kayak UAP ya kalau zaman dulu ya. Iya, UAP dulu UAP, UAP. lagi program. Gitu. UAP. Gitu. UAP apa UAP? UAP. UAP. Oke. Mas Trian, Pak Anton, closing statement untuk calon mahasiswanya. Nah, Oh, calon mahasiswa. ada atau enggak kasih pesan buat calon lulusan atau calon mahasiswa yang mau masuk. Calon lulusan RMI kan untuk pertama kali tanya. Iya. Iya. Dari Pak Silakan. Anton, monggo. Iya, oke. Pesannya ini ya untuk calon lulusan ya, sebagai calon lulusan pertama ini ya, kita sudah mencoba untuk maksimal ya, untuk mempersiapkan lulusan yang terbaik ya, termasuk akreditasi ya. Alhamdulillah ini akreditasinya sudah kita laksanakan, dan jadi untuk lulusan pertama ini nggak akan ada masalah lagi nantinya ya terkait dengan akreditasi, dan mudah-mudahan lulusan pertama ini bisa membawa nama baik tidak hanya prodi RMIK tetapi juga Polkesio secara keseluruhan, bisa menampilkan kinerja yang terbaik. Pertama bisa mendapatkan pekerjaan tentunya ya yang sesuai dengan bidangnya, kemudian nantinya bisa menunjukkan kinerjanya yang terbaik sesuai dengan kompetensi, keahlian, ilmu yang sudah selama 3 tahun ya diperoleh di prodi D3 RMIK Polkesio. Kami berdoa senantiasa calon-calon lulusan yang pertama ini bisa meraih kesuksesan dan selalu sehat-sehat untuk membangun kesehatan ya, pembangunan kesehatan di Indonesia. Gitu ya mungkin. Ya. Sekarang Mas Trian promosi promosi Iya, ya promosi kan, nih ya. diajak-ajak. Kalau Pak Anton yang tadi yang mau kita Yang mau- lepas gitu ya. Tadi kayak hening banget ya. Saya juga jadi ingat wajah-wajah anak-anak yang angkatan pertama itu. Kayak sedih ya. Iya. Sedih ya. Berkesan berarti Iya, kan? berkesan sekali. Soalnya memang menuai prestasi ya, Mbak. Angkatan Oke. pertama Oh, tuh. banyak prestasinya ya? Banyak dong, Iya. banyak dong. Duta kampus dari Remik loh. Oh iya. Iya. Jadi RMIK loh. Yes. Keren kan? Keren banget. Siapa Monggo. dulu? Mas Rian. Siapa dulu? Siapa dulu Ya, mungkin pembimbingnya? Silakan, Mas Trian, ya. pesan untuk ini ya, untuk calon-calon mahasiswa yang akan menentukan kuliah di RMIK, jangan ragu untuk kuliah di RMIK Polkesio, karena kita satu udah terakreditasi yang jelas, yang kedua di Jogja ini, kalau di Jogja katakanlah cuma 2 kampus negeri ya, UGM sama kita di Polkesio. Jadi insya Allah fasilitas, kemudian ketersediaan dosen, PLP kayak gitu cukup ini ya, cukup lengkap kayak gitu. Apalagi kalau kita kan Poltekkes bisa kerjasama lintas jurusan juga, jadi ilmunya itu akan lebih matang, lebih mumpuni kayak gitu, karena tidak kita pungkiri kita juga menghadirkan rekan-rekan dosen dari keperawatan juga, karena dari bidan juga, karena kita ada materi-materi yang kaitannya dengan ilmu penyakit kayak gitu. Jadi insya Allah untuk ilmu penyakitnya dapat, dan tentunya dengan keunggulan RMIK yaitu manajemen informasi kesehatan berbasis digital dapat menjawab tantangan PMIK ke depannya sesuai dengan regulasi Permenkes 24 2022 gitu. Amin. Oke, yuk daftar yuk daftar. daftar, Nih dibuka yuk. nih, udah dibuka. Udah dibuka ini. nih. Dari Ayo, tanggal ayo. 16 kemarin. Jadi jangan lupa untuk daftar. Yuk, Iya. daftar. Cek syarat-syarat. Kalau syaratnya ada minimal tinggi Ketinggian. badan, berat Berat badan, nggak ada ya? Ada. Lebar badan. Oh, ada Pak. Tinggi badan ada. Ada. 150 apa ya, Pak? 150 ya, cowok. Perempuan. Oh, yang Oh, cewek. Perempuan. Yang cowok 155. Oh, oke. Berat badan ada batasannya? Enggak. Enggak ada. semoga Ya, ini yang penting enggak ini ada. ideal. IMT, Mulai ya. IMT, Iya. IMT Iya, tidak soalnya lebih kan- dari 25. Pak Budi, Pak Kemkes kan juga mencanangkan untuk
berat badan ideal juga kan, seluruh Good looking, tenaga. good looking syaratnya? Oh, good looking. Oh, nanti kita atur supaya jadi good looking semuanya. Oh gitu. Oh, oke. Itu masih bisa ditata kalau itu ya, Bisa. makanya masuk deh ke Polkesio Bisa, ya kan. Nanti ditata dari A sampai Z-nya. Oke, tahu MS Word, harga-harga HP, gadget gitu enggak ya? Susah nih. Gusti Allah, tekan HP baru. Soalnya gitu. Banyak. Wah, kok jadi curhat enggak usah lah. Ya wis. Mas Trian, Pak Anton, terima kasih Terima sudah kasih. berkunjung ke Oke, Kukusan. baik. Jangan bosan-bosan main ke sini. Oke, terima Jangan kasih bosan-bosan banyak. mampir ke YouTube-nya Kukusan. Oke, Di siap. like, di komen, Subscribe di dan subscribe, komen. di Jangan lupa share juga. Iya, dong. oke. Kita akhiri Kukusan kali ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.